Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج القويم ودعا إلى صراط مستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Jumat yang berbahagia. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun berusaha menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala juga dengan apa yang sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Berdasarkan kalender Masehi, insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru. Pergantian tahun dari tahun 2024 menuju 2025. Namun jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya pergantian tahun tidak ada bedanya dengan pergantian bulan dan pergantian hari demi hari. Ia berjalan menuju waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ia berjalan menuju ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menuju suatu hari yang Allah tegakkan padanya kiamat, yang Allah perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala. Di saat itu manusia akan hancur dan mati semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan untuk dimintai pertanggungjawabkan mereka kelak pada hari kiamat di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, tidak ada keistimewaan pergantian tahun maupun pergantian abad ataupun yang lainnya. Sesungguhnya jamaah Jumat sekalian, semakin datang tahun, semakin berganti tahun, seharusnya mengingatkan kita kepada yang namanya kematian. Bahwasanya ajal kita semakin dekat. Seandainya seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya pada tahun 2025 besok meninggal dunia, itu artinya semakin berjalannya bulan, demikian pula hari demi hari, tahun demi tahun, berarti ajal semakin dekat. Tidakkah seorang hamba berpikir bahwasanya apa yang akan ia bawa kelak menuju kematiannya? Apa persiapan yang ia telah siapkan menuju kematiannya? Apakah dengan pergantian tahun kemudian dia merayakannya, kemudian bersorak-sorai, dia pun bergembira, dia pun kemudian menghambur-hamburkan harta dan waktu yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan menambah dosa-dosa. Hal-hal yang sesuatu yang ia tidak sukai melihatnya kelak setelah ia meninggal dunia. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pergantian hari dan waktu adalah merupakan kebesaran dan merupakan tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya
dalam penciptaan langit dan bumi, begitupun bergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang diberikan akal pikiran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika dia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Lalu ia pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mengatakan, wahai Rabb kami, maha suci Engkau, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab neraka. Inilah ucapan seorang mukmin ketika dia mengetahui bagaimana kebesaran Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjalankan roda waktu, kemudian Allah membolak-balikan kehidupan manusia. Hari ini kita mungkin tertawa, entah besok kita menangis. Hari ini mungkin kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin esok lusa diberikan kesulitan. Hari ini mungkin kita diberikan kekayaan, diberikan kesenangan. Mungkin besok lusa Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kemiskinan dan kesulitan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Wa tilkal ayami nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami silih gantikan kepada manusia. Namun jamaah, mengapa banyak umat Islam tatkala pergantian tahun mereka merayakan, bergembira dengan merayakan pergantian malam tahun baru? Apakah dengan merayakannya itu akan memberikan manfaat untuk agamanya? Apakah dengan merayakan itu akan bisa menambahkan keimanannya? Ataukah dengan merayakannya itu dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta segala sesuatu? Wahai jamaah, tidaklah kita berpikir dan merenung, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, orang yang paling kita cintai, pernah merayakan malam tahun baru? Pergantian tahun demi tahun? Jemaah-jemaah yang berbahagia, sesungguhnya di dalam merayakan tahun baru banyak atau berpotensi justru menimbulkan banyak mudarat dan bahayanya. Adapun mudaratnya, yang pertama, bisa jadi kita termasuk orang-orang yang menyerupai orang-orang kufar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Merayakan tahun baru bukanlah kebiasaan kaum muslimin. Ketahuilah, dia berasal dari kebudayaan, kebiasaan orang-orang kafir. Maka jamaah, orang-orang muslim seyoknya tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Hendaklah ia berbangga dengan agamanya. Hendaklah dia bergembira dengan kitab sucinya. Hendaklah dia berbahagia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan sunnah dan agama yang hak, yang berasal dari pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab. Tidakkah mencukupi buat mereka bahwa kami turunkan kepada mereka Al-Qur'an ini? Apakah tidak cukup wahai jamaah? Sehingga kita harus mengadakan perayaan-perayaan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, bahkan kemudian menyerupai orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari, ada seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian, kalaulah ayat itu turun kepada kami, yaitu orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan itu sebagai perayaan.
Lihatlah jamaah. Orang-orang Yahudi mengatakan, kalaulah ayat ini turun kepada kami, orang-orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai perayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan menjadikan atau merayakan sesuatu itu bukan dari Islam. Karena Islam hanya mensyariatkan kepada kita 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ini bahaya yang pertama, yaitu menyerupai orang-orang kafir. Yang kedua jamaah, bisa jadi di dalam merayakan tahun baru kita telah berbuat amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama, dan ini jelas. Karena tidak ada riwayat Rasulullah ataupun para sahabat merayakan pergantian malam tahun baru. Karena perayaan ini, yang namanya perayaan ada termasuk pensyariatan. Ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, didapati ada orang-orang Ansor sedang merayakan 2 perayaan mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apa ini? Kata mereka, ini adalah hari raya kami ya Rasulullah. Kami biasa merayakannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menggantikan untuk kalian dengan yang lebih baik dari itu, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya jemaat yang berbahagia. Maka siapa yang mengadakan perayaan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, maka ia telah membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu bagi Allah yang memberikan syariat kepada mereka sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah Jumat yang berbahagia, di antara mudarat yang lain dari perayaan malam tahun baru adalah adanya potensi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dapati, kita bisa jumpai tatkala perayaan-perayaan malam tahun baru bercampur baur adanya laki-laki dan wanita. Bahkan sebagian besar mereka tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terkadang kebanyakan dengan perayaan tersebut mereka berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillah. Jemaah yang berbahagia. Kemudian di antara bahaya yang lain adalah menghambur-hamburkan harta secara sia-sia. Membeli petasan untuk kemudian dibunyikan sehingga bahkan bisa mengganggu orang yang sedang beristirahat atau tidur. Membeli trompet kemudian ditiupkan dan seterusnya. Kalau dia melakukan hal ini, paling tidak dia telah mendapatkan 2 dosa. Dosa yang pertama, menghambur-hamburkan harta. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir, orang yang berbuat boros terhadap hartanya, itu termasuk teman-teman syaitan. Kemudian yang kedua, ia mengganggu orang lain. Mengganggu orang yang sedang istirahat dengan suara-suara yang mungkin justru memekakan telinga. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kemudian jamaah sunat yang berbahagia, di antara bahaya yang lain adalah menyia-nyiakan waktu. Bahkan mengisi waktu dengan hal yang kurang bermanfaat. Mereka begadang menunggu pergantian hari, yang kadang justru malah ketika subuh mereka lalai. Wa innahubillah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukankah lebih baik kita lewati malam itu seperti malam-malam yang lainnya, dengan kita berusaha menghidupkan malam dengan bertaqarrub kepada Allah, melaksanakan salat sunnah tahajud, dengan kita bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini sama biasa kita lakukan di malam-malam lainnya. Tidak ada bedanya sama sekali, tidak ada keistimewaan sama sekali.
baik malam ini, malam lain dan seterusnya, apalagi malam pergantian tahun baru. Sama, semua sama jemaah sekalian. Maka dari itulah seorang mukmin hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa berusaha untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian di antara kemudaratan atau bahaya daripada merayakan tahun baru yang lain adalah perbuatan tersebut mengikuti millah atau tata cara beragama selain Islam. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardu 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah orang Yahudi, orang-orang Nasrani ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti millah, tata cara beragama mereka. Dan itu jamaah bisa menyeret kita sedikit demi sedikit kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sebagian ahli kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan menuju kekafiran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita apabila mengikuti tata cara kehidupan mereka dan beragama mereka, maka kita akan dikembalikan sedikit demi sedikit dari keimanan menuju kekufuran. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfurun?" Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kekafiran jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Sementara kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian rasul-rasulnya. Setelah Rasulullah SAW meninggal ada sunnah. Ada sunnah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan bahwa senantiasa seorang berpegang kepada agamanya, ia tidak akan kafir. Tapi ketika seseorang mengikuti millah, mengikuti tata cara agama orang lain atau orang-orang non-muslim, itu orang Yahudi, orang Nasrani, maka bisa jadi ia akan dikembalikan kepada kekafiran. Wa iya'udzubillah. Tidakkah jamaah, kita melihat banyak sekali mudarat-mudarat yang ada, seperti yang sudah kami sebutkan baik di khutbah pertama maupun kedua. Maka seorang mukmin hendaknya takut apabila agamanya rusak dan hancur. Ia segera lari membawa agamanya, berusaha menyelamatkan akhiratnya. Baginya agamanya adalah segala-galanya. Maka di akhir khutbah ini kami ingatkan, dari jamaah Jumat yang berbahagia, kita jadikan malam-malam atau pergantian hari dan seterusnya adalah dan kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan perayaan-perayaan yang justru itu jauh dari nilai ajaran agama kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka samiun qaribun mujibul wa yaqdil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umurina kulliha wajirna min hisid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum min 'aduwik wa 'aduwwihim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ahlu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله